Gunung Wilaras, gunung yang tidak begitu tinggi, tapi diselimuti kabut abadi. Di puncaknya konon ada sendang gaib yang dijaga makhluk tak kasat mata. Tidak semua orang boleh ke sana, tidak semua orang boleh kembali. Dulu pada zaman penjajahan, seorang petapa bernama Ki Darya Wisanggeni bertapa di Gunung Wilaras selama puluhan tahun. Ia bukan orang sembarangan, bekas prajurit kerajaan yang memilih jalur spiritual setelah kehilangan seluruh keluarganya dibantai Belanda. Dalam pertapaannya ia menciptakan sebuah pusaka, keris Kala Reksapati, ditempa dari besi meteor yang jatuh di tengah malam satu suro. Konon keris ini bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Namun pusaka itu tak pernah diturunkan. Ki Darya menghilang. Konon raga dan jiwanya menyatu dengan hutan Gunung Wilaras. Penduduk percaya siapapun yang membawa turun pusaka itu akan diburu oleh para penunggu gunung karena pusaka itu bukan milik manusia biasa. Di zaman sekarang, sekelompok pendaki muda dari kota, Eka Rian Guntur Lala dan si misterius Bayu, naik ke Gunung Wilaras. Mereka bukan cuma pendaki biasa. Bayu membawa tujuan tersembunyi, mencari pusaka keris Kala Reksapati yang menurut mendiang kakeknya terkubur di gua keramat tak jauh dari puncak. Namun sejak awal pendakian banyak kejanggalan. Jejak kaki mendadak berbalik arah, suara perempuan menangis di tengah kabut, dan mimpi buruk yang sama dialami semua anggota. Sosok lelaki tua berambut putih menatap tajam sambil berkata, "Bukan hakmu membawa warisan langit." Lalu Lala, tubuhnya dirasuki sesuatu yang umurnya sangat tua. Guntur juga sama. Malam ketiga di atas gunung, salah satu dari mereka hilang, Rian, dan yang lain mulai kehilangan akal sehat, sementara Bayu semakin terobsesi, bahkan rela mencongkel tanah keramat di mulut gua demi mendapatkan pusaka yang konon bisa mengubah takdir. Tapi pusaka itu bukan hadiah, ia adalah perjanjian, siapapun yang memilikinya harus membayar tumbal. Seperti apa selengkapnya? Ini dia di Fakta Sejarah. Langit di atas terminal tua itu kelabu, seperti lembaran kain mori yang belum sempat dijemur, menyimpan lembab yang tak kentara. Aku berdiri memeluk Daipek, sementara suara-suara para pendaki lain saling bersahutan, seperti burung yang belum tahu akan dijerat. "Serius, mau ikut kak? Gunung ini nggak kayak gunung-gunung lain," kata Rian, setengah membisik, setengah menggoda. Aku mengangguk. "Semua gunung sama, yang beda itu cerita orang-orang tentangnya." Dia tertawa kecil, tapi tawa Rian selalu terasa seperti upaya menutup kegelisahan. Di matanya selalu ada sorot penasaran yang belum sembuh sejak kuliah semester pertama, dan mungkin luka yang belum selesai. Bayu datang belakangan, langkahnya pelan, tapi pasti ia selalu seperti itu, tak pernah terburu-buru, seolah waktu memanjakan langkahnya sendiri. Kali ini, ia membawa tas carrier besar, dan sesuatu dalam matanya tampak lebih gelap dari biasanya. "Waktunya tepat," katanya lirih padaku. "Aku sudah mimpi tentang ini 3 malam berturut-turut. Kita harus ke Wilaras sekarang." Aku tak langsung menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Entah mengapa, dalam mimpi semalam, aku juga melihat gunung yang sama. Gunung yang sunyi, berkabut, dan di puncaknya ada seorang lelaki tua duduk bersila, memegang sesuatu yang bercahaya di pangkuannya. Tangan Bayu sempat menyentuh bahuku, dingin. "Ini bukan pendakian biasa, kak." Kami sampai di base camp menjelang sore. Udara mulai berubah. Dedaunan di sekitar pos tampak lebih senyap dari biasanya, seolah mereka juga menahan nafas. Di dinding kayu base camp tergantung foto-foto pendaki. Sebagian di antaranya bertuliskan, "Belum kembali." Seorang lelaki tua keluar dari bilik belakang. Kulitnya keriput, sorot matanya seperti sumur tua yang pernah melihat banyak mayat dilemparkan ke dalamnya. "Wilaras bukan tempat wisata. Banyak jalur, tapi hanya satu yang benar," ucapnya tanpa kami minta bicara. Tangannya menunjuk ke Bayu. "Kamu sudah tahu jalur mana?" Bayu hanya menunduk.
Guntur yang jadi pemimpin teknis kami mencibir. "Maaf Pak, kita udah riset. Gunung ini bisa diakses lewat 2 jalur resmi. Kami pilih yang barat." Orang tua itu diam sebentar, lalu ia tertawa, ringkih. Tapi ada sesuatu dalam tawanya yang membuat bulu tengkukku berdiri. "Jalur barat ya," katanya. "Itu jalur para penunggu keluar. Kalian akan bertemu mereka." Aku menatap Bayu, matanya tajam, tapi bibirnya gemetar, seolah ia tahu kami tak akan semua pulang. Malam itu kami menginap di base camp. Angin dingin masuk dari celah-celah papan, membawa bau tanah basah dan dupa yang belum lama padam. Lala menggigil sambil menyelimutkan sleeping bag lebih rapat. "Aku kayak lihat bayangan di luar jendela," bisiknya padaku. "Kucing mungkin," jawabku, walau aku sendiri merasa tak yakin. Bayangannya terlalu tinggi untuk seekor kucing dan gerakannya bukan gerakan hewan. Aku membuka jurnal kecil, mencatat rencana perjalanan. Tapi saat hendak menulis, tanganku berhenti. Tiba-tiba tanpa sadar, aku menggambar bentuk seperti mata. Dan di tengahnya ada keris kecil menyala. Aku menelan ludah. Bau dupa makin kuat. Dan dari luar jendela, samar-samar aku mendengar suara. "Sing dudu kowe, ojo mlebu gunung iki. Yang bukan engkau jangan masuk ke gunung ini." Langkah kami dimulai saat embun belum kering dari daun-daun pisang. Matahari menggeliat di balik punggung bukit, tapi cahayanya tak cukup hangat, seolah wilaras menolak sinar mentari sejak pagi. Bayu berjalan paling depan. Wajahnya tak banyak ekspresi. Di tangan kirinya menggantung kompas kecil, tapi aku yakin ia tak menggunakannya. Ia lebih banyak menatap pohon-pohon besar di sisi jalur, seakan mencari sesuatu atau seseorang. "Gunungnya sunyi ya," gumam Lala yang berjalan di sampingku. Nafasnya belum terengah, tapi matanya terus melirik ke kiri dan kanan. "Memang," jawab Guntur dari belakang. "Wilaras itu bukan gunung wisata. Penduduk sekitar percaya ini tempat bertapa, bukan bertualang." Rian tertawa kecil. "Hah? Tempat bertapa? Kayak sinetron zaman kerajaan dulu aja." Aku menoleh menatapnya sebentar, tapi dalam hati aku tahu leluconnya itu hanya tameng. Tadi malam aku mendengarnya berbicara sendiri saat tidur. Kalimatnya tak jelas, tapi nadanya penuh ketakutan. Kami terus naik. Jalur mulai menanjak, menyusuri punggungan hutan pinus yang kering. Di kejauhan, suara burung tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah suara kaki kami menginjak ranting dan desir angin yang terlalu dingin untuk siang hari. Tiba-tiba kabut turun, cepat, tanpa aba-aba, seperti air susu tumpah dari langit, menyelimuti pandangan kami dalam sekejap. "Wah, aneh banget ini. Baru jam 10, kata Guntur. Ia menyalakan peluit, lalu meniupnya sekali. Suara nyaring memantul, tapi tak ada gema. Sunyi menelan segalanya. Aku merapatkan jaketku di antara kabut. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak, bukan hewan, bukan juga bayangan kami. "Bayu," aku memanggil, tapi Bayu tidak menjawab. Ia justru berhenti dan memejamkan mata. Aku hendak menyentuhnya, tapi tangannya lebih dulu mencengkram lenganku, kuat. Matanya terbuka tapi ada yang berbeda. Sorotnya seperti milik orang lain. "Ada yang mengikuti," katanya pelan. "Siapa?" bisikku. Ia menatap ke sisi kiri jalur, lalu mengangguk ke arah sebatang pohon besar. Di antara kabut aku melihatnya, sosok tinggi, terlalu tinggi, diam. Tapi matanya menyala merah samar. Rambutnya tergerai, menyapu tanah. Aku menahan nafas, tapi saat aku menoleh ke Lala dan Rian, mereka tidak melihatnya. Mereka sibuk membersihkan lensa kamera dan mengatur beban tas. Hanya aku dan Bayu. Bayu mendekatkan mulutnya ke telingaku. Suaranya lirih, seperti bergetar. "Itu penjaga jalur lama. Dia tidak senang kita lewat sini." Sore menjelang ketika kami sampai di sebuah tanah lapang kecil yang biasa dipakai untuk camp. Di kejauhan terlihat batu menhir menjulang miring, berlumut dan nyaris tertelan tanah. "Astaga, ini mirip kayak batu nisan," ucap Lala. Aku berjalan mendekat.
Tanganku nyaris menyentuhnya ketika Bayu menahan gerakanku. Wajahnya tegang. "Jangan sentuh. Ini bukan batu biasa. Ini penanda batas." "Batas apa?" tanyaku. Bayu menatapku dalam-dalam. "Batas antara alam yang terlihat dan yang tidak." Malam itu saat semua tertidur, aku mendengar suara perempuan bernyanyi, lembut, sedih, seperti mengantar jenazah. Aku keluar tenda pelan, menembus kabut yang masih menggantung. Di bawah cahaya bulan yang temaram, aku melihat sosoknya. Perempuan itu berdiri menghadap menhir. Rambutnya panjang, gaunnya lusuh, tapi yang membuatku terpaku adalah ia tidak menyentuh tanah. Kakinya melayang sejengkal di atas rumput. Ia menoleh padaku. Wajahnya kosong, tapi matanya meneteskan darah, dan suaranya seperti bisikan daun yang merintih. "Satu dari kalian akan jadi pengganti. Sudah terlalu lama penjaga lapar." Pagi itu embun turun begitu tebal hingga tenda kami seperti dibungkus kapas dingin. Aku, sudut pandang Eka Pertiwi. Aku bangun lebih dulu dari yang lain, tapi saat membuka pintu tenda, aku melihat Bayu sudah duduk di atas batu, menghadap ke timur, seolah menanti matahari yang tak kunjung muncul. Ia memegang sebuah gulungan kertas lusuh, warnanya kecoklatan, seperti kulit yang sudah terlalu lama ditanam lalu digali kembali. Ada aroma aneh darinya, antara kemenyan tua dan debu makam. "Ini bukan peta jalur biasa," kata Bayu tanpa menoleh. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan jalur pendakian yang tak ku tahu namanya. Ada garis-garis merah yang membentuk lingkaran, dan simbol-simbol kuno yang seperti aksara Jawa, tapi bukan. Aku pernah lihat di buku peninggalan almarhum kakekku, tapi tak pernah bisa membacanya. "Aku nemu ini di lemari tua rumah Mbah," lanjut Bayu. "Waktu itu aku cuma nyimpen, tapi setelah mimpi tentang gunung ini, peta ini muncul lagi, seakan minta dibuka." "Ini jalur mana?" tanyaku. "Jalur yang hilang," jawabnya pelan. "Orang menyebutnya jalur 3 langit, hanya dibuka oleh mereka yang membawa darah Darya." Aku menoleh cepat. "Ki Darya?" Bayu mengangguk. Aku tercekat. Nama itu muncul di catatan keluarga ibuku. Dulu kakek sering menyebutnya sebagai saudara jauh yang tak mati meski dikubur. Tapi semua itu hanya cerita saat lampu padam. Kini terasa seperti nyata dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kami tinggalkan area camp saat matahari mulai muncul malu-malu. Bayu memimpin, mengikuti peta yang entah bagaimana bisa ia baca dengan cepat. Guntur menggerutu sejak awal, tapi karena rute yang dilalui justru lebih menurun dan mudah, ia akhirnya ikut diam-diam. "Ada gua di depan," ucap Bayu. "Tempat pusaka itu tersembunyi." "Pusaka apa sih sebenarnya?" tanya Rian. Bayu menoleh lalu tersenyum, tapi senyumnya bukan miliknya. "Keris, namanya Kalareksapati. Tempat pusaka keris Kalareksapati, pusaka pelindung, tapi juga pembuka gerbang." Lala menggigit bibir. "Membuka gerbang apaan? Kayak kunci alam gaib gitu?" Bayu hanya tertawa kecil, tapi tawanya tak ada hangatnya. Goa itu terletak di balik rimbunan bambu tua. Bukanya sempit, tapi di dalam cukup luas untuk 5 orang berdiri. Udara di dalam terasa lembab, dan suara kami bergema seperti berbisik dari zaman lain. Di tengah ruangan ada peti batu. Di atasnya tergeletak keris pendek, bengkok, dan berwarna hitam legam. Gagangnya berbentuk kepala ular dengan mata merah delima yang menyala samar dalam gelap. Bayu mendekat. "Jangan Bayu!" seruku. Tapi ia tetap melangkah, dan begitu tangannya menyentuh keris itu, seluruh goa bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang terbangun. Cahaya keris menyala sesaat, dan tubuh Bayu terpental ke belakang, jatuh, dan menggigil seperti disambar arus listrik halus. Kami berlari mendekat, tapi sebelum bisa menyentuhnya, Bayu membuka matanya. Ia tersenyum dengan mata yang bukan matanya. "Dia sudah bangun," bisiknya, "dan dia lapar." Malam itu Bayu tidak tidur. Ia duduk di luar tenda, memandang langit tanpa bintang. Di tangannya keris itu tetap ia genggam. Ia bicara sendiri, kadang dalam bahasa Jawa halus,
kadang dalam bahasa yang kupastikan bukan dari dunia ini. Aku mencatat semua itu dalam jurnal, tapi saat hendak menutup buku, aku melihat satu kalimat muncul sendiri di halaman kosong. Jika darah Daria tak mengikat keris itu kembali, gunung ini akan jadi pemakaman terakhir. Bayu sekarang berubah, bukan secara kasar, tidak seperti kerasukan yang sering kita lihat di televisi, yang berteriak mengamuk dan muntah darah. Tidak, sekarang perubahan Bayu jauh lebih sunyi, jauh lebih menakutkan. Ia menjadi terlalu tenang. Tak pernah lagi tertawa, tak pernah lagi menatap kami sepenuhnya. Setiap malam, ia berbicara dalam tidur. Dan setiap pagi, ia tahu persis letak jalur tanpa bantuan kompas atau GPS. "Kau ngapalin peta ya?" tanya Rian suatu pagi. Bayu tersenyum. "Aku cuma mengikuti suara." Rian tertawa saat itu, tapi malamnya dia bangun dengan tubuh gemetar. "Mimpi buruk," katanya. Dalam mimpinya Bayu berdiri di ujung jurang sambil menghunus keris, dan di bawahnya ada ribuan tangan berlumur tanah yang menadah seperti ingin dipilih. Hari itu kami terus mendaki jalur yang sama sekali tidak ada di peta resmi. Guntur berkali-kali protes, tapi Bayu menenangkannya dengan satu kalimat pendek. "Ini jalur leluhur, kita cuma mengulang jejak." Aku menatap wajah Bayu, tak ada getar ragu di suaranya. Tapi sesekali, kalau aku jeli, aku menangkap sorot matanya berkaca. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang masih melawan, tapi kalah. Di tengah perjalanan, kami melewati sebuah batu besar menyerupai kepala kerbau. Lala berhenti di situ, menunduk. Ia memejamkan mata lalu membuka tangan kanannya. "Aku tahu tempat ini," bisiknya. "Aku pernah kesini dalam mimpi. Ada upacara, orang-orang berlutut, dan satu anak kecil dipaksa menyerahkan darahnya." Kami semua saling menatap. Lala menangis tanpa suara, lalu jatuh pingsan. Malam itu, Bayu duduk di pinggir api unggun. Di tangannya, keris Kalar Kesapati bersinar redup, seperti bara yang belum padam. Ia menatap kami satu persatu, lalu membuka mulut. "Aku tahu siapa kalian semua. Kami sudah lama menunggu." "Guntur," katanya, "anak dari penjaga pusaka yang melarikan diri." "Dia Lala, reinkarnasi perempuan muda yang pernah dikorbankan di zaman kolonial. Kau Rian, darahmu belum terikat, tapi kamu terpilih." Ia berhenti lalu menatapku. "Dan kau Eka, kau adalah tali terakhir, pengikat, pewaris kunci." Aku tidak mengerti, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang menyala, seperti kenangan yang bukan milikku, tapi hidup dalam darahku. Aku berdiri menatap Bayu. "Apa maksudmu?" desaku. Bayu tersenyum. "Kalar Kesapati tak bisa bangkit tanpa darah Daria, dan darah itu ada padamu." Malam menjelang, di kejauhan suara seperti kendang tua terdengar samar. Hutan bergoyang meski tak ada angin. Kami semua terdiam, bahkan Guntur pun tak mampu mengeluarkan suara. Keris itu berdenyut seperti jantung kedua, dan Bayu perlahan berubah. Wajahnya menegang, dan dari lehernya mulai muncul garis hitam menjalar ke pipi dan dahi. Ia menunduk, menggenggam keris lebih erat. Gerbang akan terbuka saat bulan penuh, dan waktu itu tinggal 3 hari lagi. Aku memandangi langit malam yang mulai bersih. Di balik awan tipis, sang bulan menggantung, bulat, tenang, dan sangat siap menjadi saksi. Langit kelabu, hawa mengiris kulit, dan sejak pagi, Rian mulai gelisah. Dia terus menoleh ke belakang, seakan ada yang mengikutinya. Tapi setiap kali kutanya, ia hanya tersenyum hambar dan berkata, "Kayaknya aku gak cocok ikut perjalanan macam begini." Bayu tak banyak bicara hari itu. Ia lebih sering menatap kosong ke depan. Matanya kosong seperti sumur kering. Sementara Guntur mulai batuk-batuk dan sering berdehem keras. Lala diam total. Bibirnya terkunci seperti dikunci mantra. Kami sampai di tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon beringin kembar.
Bayu berkata tempat itu cocok untuk bermalam. Tapi perasaanku tak setuju. Tempat ini terlalu senyap. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya desir angin dan sesekali suara ranting patah tanpa sebab. Rian mendekatiku saat malam mulai turun. Kak, katanya pelan. Aku pengen turun besok pagi, sendiri juga gak apa-apa kak. Aku menoleh cepat. Gila kamu Yan, jalur ini gak ada di GPS. Kamu mau mati di tengah hutan? Dia menggeleng. Lebih baik mati dicari manusia kak, daripada jadi tumbal yang gak ada yang tahu. Aku menarik nafas panjang, tapi dalam hatiku aku tahu dia tak sepenuhnya salah. Tengah malam, hujan turun gerimis. Api unggun hampir padam. Kami semua terlelap dalam mimpi buruk masing-masing. Tapi saat aku terbangun karena suara langkah kaki, Rian tak ada di tenda. Aku keluar, lampu senter menggigil di tanganku. Rian, bisikku, jangan main-main woi. Tak ada jawaban, hanya embusan kabut. Dan kemudian aku melihatnya. Dari balik rimbun akar beringin, sosok Rian tergantung di udara, bukan dengan tali, tapi dengan tangan-tangan hitam yang mencengkeram leher, dada, kakinya, menariknya perlahan, seperti sedang menyayat tubuhnya perlahan-lahan di udara. Mulutnya menganga, mengerang tanpa suara. Matanya menatapku dan tubuhnya seperti dilumat dalam diam. Ototnya pecah, kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit, dan ketika wajahnya hampir hilang bentuk, satu suara lirih keluar dari kerongkongannya. Lari. Aku membeku, tapi sebelum bisa berbuat apa-apa, sosok itu, makhluk hitam bertangan banyak itu menarik Rian ke dalam tanah. Bumi terbuka pelan, seolah menyambutnya seperti anak yang kembali pada ibu. Lalu tanah menutup kembali, rata, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku lari masuk tenda, gemetar seperti daun kelor disiram air kuburan. Tapi Bayu sudah berdiri di tengah perkemahan. Tak ada raut kaget di wajahnya, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Dia tak layak, terlalu ringan darahnya. Aku menjerit ke arahnya. Kau sudah tahu ini akan terjadi, kenapa kau biarkan? Bayu menatapku, kali ini tanpa senyum. Kau pikir ini tentang pilihan? Ini tentang takdir. Rian memang harus hilang, dan Lala, giliran dia sebentar lagi. Aku menoleh ke arah tenda Lala, tapi Lala sudah berdiri di luar. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Di tangannya ia memegang seuntai rambut manusia, rambutnya sendiri yang ia cabut sepanjang malam. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar satu bisikan. Aku sudah pernah mati di tempat ini. Sementara itu sejak Rian hilang, udara jadi lebih berat. Kabut tak pernah benar-benar hilang. Bahkan siang pun serasa senja yang tak selesai-selesai. Kami tak bicara banyak, hanya berjalan, mengikuti Bayu seperti domba yang tahu sedang menuju pemotongan, tapi terlalu penat untuk melawan. Lala paling aneh. Ia tak pernah tidur, hanya duduk memandangi langit seperti mencari sesuatu yang tertinggal ribuan tahun lalu. Matanya kerap berkaca, dan sesekali ia bicara pada tanah, pohon, atau bayangan yang tak kami lihat. Pagi itu ia berhenti mendadak, matanya menerawang ke arah lereng curam. Lalu dari mulutnya keluar bahasa yang bahkan Bayu pun terkejut mendengarnya. Darah sepuh, titahmu dereng rampung, kulo sampun wangsul. Aku menarik lengannya. Lala, kamu kenapa? Ia menoleh, tapi bukan Lala yang kulihat. Matanya berubah, sayu, tapi tajam seperti bilah keris. Wajahnya tenang, namun penuh luka batin yang tak bisa dituliskan. Ia menatapku lama sekali, lalu berbisik. Aku dipersembahkan di tempat ini, Eka. Demi hujan yang tak turun-turun di masa lampau. Mereka paksa aku masuk ke kawah. Mereka ikat kaki dan tanganku, dan mereka biarkan aku terbakar hidup-hidup. Begitu kata Lala. Tubuhku bergetar. Bayu datang mendekat. Ia memandangi Lala seperti sedang menatap kitab kuno yang baru dibuka segelnya. Leluhur yang kau bawa telah kembali, katanya pelan, dan ia belum memaafkan. Sore itu Guntur tiba-tiba memaki dan menghancurkan salah satu pohon dengan parang lipatnya. Nafasnya memburu, wajahnya memerah seperti ada bara dalam nadinya.
Kita semua gila. Ini bukan pendakian, ini perjalanan ke neraka. Aku mencoba menenangkannya, tapi Bayu justru mendekat sambil tersenyum tenang. Darahmu sudah mulai bangkit, Kun, katanya. Leluhurmu pembawa senjata, panglima tanah ini sebelum direbut Belanda. Kau tak bisa menolak warisan itu. Guntur menoleh, marah, tapi tiba-tiba ia terjatuh, menggeliat di tanah seperti dipasangi aliran listrik. Dan saat tubuhnya berhenti gemetar, ia duduk perlahan, wajahnya berubah, pandangannya tajam dan teduh. Bukan Guntur yang kami kenal. Di mana kerisnya? Tanyanya. Bayu mengeluarkan kalar kesapati, dan tanpa aba-aba, Guntur sujud di hadapannya. Suara yang keluar dari mulutnya berat, serak dan bukan suaranya. Kami telah kembali, Gusti. Aku mundur beberapa langkah. Dua dari kami, Lala dan Guntur, telah berubah. Tak lagi hanya manusia, tapi wadah bagi arwah yang menolak dilupakan sejarah. Dan aku mulai sadar, gunung ini bukan sekedar tempat. Ia adalah naskah kuno, ditulis dalam darah dan kutukan. Dan kami hanyalah kalimat yang dipaksa hidup di dalamnya. Malam menjelang, Lala duduk memeluk lutut, bergumam pelan sambil menaburkan bunga-bunga kecil yang tak tahu dari mana datangnya. Di sampingnya Guntur mengasah parang dengan batu pipih, seperti sedang bersiap perang. Bayu menghampiriku. Besok pagi gerbang akan terbuka, katanya. Dan kalau kau tak siap, keris itu akan memilih sendiri. Aku menatap wajahnya. Bayu yang dulu sahabatku kini menjadi pelayan pusaka. Dan aku hanya perempuan biasa yang ternyata membawa kunci darah para leluhur. Dan malam itu dalam mimpiku aku melihat diriku sendiri, terlilit kain putih, berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi wajah-wajah yang memintaku memilih menjadi penyelamat atau tumbal terakhir. Pagi itu langit merah darah, bukan matahari terbit yang hangat dan bersahabat, tapi semacam semburat neraka yang menetes dari langit, membasahi dedaunan dengan cahaya yang tak pernah kudengar dalam dongeng manapun. Burung-burung lenyap, angin berhenti, hutan sunyi seperti makam raksasa yang baru dibuka. Bayu berdiri paling depan, menggenggam keris kala reksapati dengan kedua tangan. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kuasa besar yang mulai menyusup dari ujung besi hingga nadi terdalamnya. Sekarang, bisiknya, saatnya. Kami berdiri di depan sebuah gua sempit, mulutnya menganga seperti rahim bumi. Dari dalamnya keluar suara, bukan suara manusia, bukan pula binatang, tapi doa yang ditangisi, dibisikkan berulang seperti ratapan para korban yang tak pernah dikuburkan. Lala merunduk, mencium tanah, lalu meratap. Darahku tertinggal di dalam sana, aku pernah mati di tempat ini. Tiba-tiba batu-batu di sekitar kami mulai bergerak, pohon-pohon melengkung, dan tanah bergetar seperti jantung tua yang dipaksa berdetak lagi. Guntur atau siapapun yang kini mendiami tubuhnya berteriak keras, lalu menancapkan parang ke tanah. Suara ledakan halus terdengar, dan dari balik semak muncullah sosok-sosok berjubah putih dengan wajah tertutup rambut, tubuh setengah arang, dan tangan mereka membawa bunga-bunga layu. Para penunggu, kata Bayu. Mereka datang menjemput takdir. Aku tak bisa bergerak, kakiku seperti diikat akar yang hidup. Tapi aku masih sadar, masih melihat jelas satu persatu wajah-wajah masa lalu muncul dari kegelapan gua. Lelaki tua tanpa mata, anak kecil yang membawa kendi berisi darah, perempuan muda berpakaian adat yang perutnya robek terbuka. Mereka tak datang untuk menakut-nakuti, mereka datang untuk menagih. Lalu berteriak sekeras-kerasnya, lalu berlari ke arah gua. Aku hendak mengejar, tapi tangan Bayu menahanku. Jangan, katanya. Jika dia memang penebus, dia harus masuk sendiri. Tapi sebelum aku bisa membantah, tanah di bawah Lala merekah. Goa itu menelan tubuhnya seperti lubang kelahiran terbalik. Dan detik berikutnya, suara tawa wanita memenuhi udara. Tawa gila, putus asa, yang menggema dalam dada kami masing-masing. Lala hilang. Bayu langsung berlutut, menusukkan keris ke tanah. Cahaya merah menyembur dari titik itu, menyebar seperti akar kilat. Dunia berubah, langit menjadi tembaga, hutan berbisik dalam bahasa tak dikenal, dan dari balik kabut yang mengental muncul sosok tinggi, hitam,
dengan kepala 3 dan mata berjajar di dadanya. Kala Reksapati, penguasa pusaka, raja dendam yang telah tertidur dalam besi, kini terbangun dengan haus yang tak bisa dibendung. Ia menatap Bayu, tuan lama yang baru dibangkitkan, lalu padaku. "Aku ingin kunci," katanya. Suaranya 3 nada, 3 bahasa, 3 zaman sekaligus. "Dan kunci itu adalah darahmu." Aku mundur, tapi tanah mengepungku. Bayu menunduk dalam. "Maafkan aku, Eka, tapi tanpa pengorbananmu, gerbang tak akan bisa ditutup kembali," lanjut Bayu. Dan saat keris itu terangkat, arahnya ke dadaku. Aku tahu, ini bukan soal hidup atau mati lagi. Ini soal siapa yang bertahan menjadi manusia, dan siapa yang akan dikenang sebagai makhluk terkutuk. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah hiburan misteri yang kami berikan di channel YouTube Fakta Sejarah. Selamat malam Selasa. Semoga selalu berbahagia dengan berapapun jumlah uang yang kita miliki saat ini, sekarang. Semoga semuanya pada lancar ya usahanya, yang kerja dimudahkan. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum.